buah ara. Mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara ini? Apa yang salah pada pohon ara ini? Seolah-olah Yesus tidak maha tahu. Sebab Yesus mau, kemudian mereka harus berbuah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan pasal ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan yang hendak kita belajar bersama-sama. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Sekali lagi, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita berdoa sebentar untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, pribadi yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Roh Kudus yang saat ini menginsafkan, memberi penerangan, tolong kami untuk memahami peristiwa yang terjadi atas pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Kiranya kebenaran dari pohon ara ini dan murid-murid Yesus yang mendengarnya memberkati kami semua yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan tadi, Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, dan disambung dengan ayat 20 sampai ayat yang ke-23, saya beri judul, pentingnya pohon ara bagi Yesus. Pentingnya pohon ara bagi Yesus. Pertanyaan yang muncul di sini, mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Apa yang salah pada pohon ara ini? Sebab di ayat 13 bagian C dikatakan, sebab memang bukan musim buah ara. Kalau bukan musim buah ara, mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara ini? Tentu Yesus tahu. Katakanlah Yesus bukan Tuhan. Katakanlah begitu saja ya. Kalau dia orang Yahudi, tentu tahu musim-musim berbuah pada tanah Palestina. Yang menjadi sebuah pergumulan dalam perenungan ini bagi saya secara pribadi adalah pertanyaan ini. Apa yang salah pada pohon ara ini? Sebab pohon ara ini tidak berbuah karena bukan musim buah ara. Apa yang salah? Kepentingan pohon ara bagi Tuhan Yesus menurut firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini memiliki pesan-pesan penting berikut ini. Pesan yang pertama, mengapa atau apa kepentingan pohon ara ini bagi Yesus? Pesan yang pertama, bagi murid-murid Yesus harus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama kedatangan Yesus ke bumi ini. Bapak Ibu terkasih, manakala kita belajar Injil Markus, Yesus diperkenalkan sebagai hamba yang melayani. Hamba yang setia melayani sampai naik ke kayu salib. Pasal 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan ganti banyak orang. Itu misinya. Jadi jelas kalau murid-murid yang sedang berjalan dengan Yesus, mereka perlu memahami misi utama Yesus ke bumi ini. Itu sebabnya ketika saya membaca dan merenungkan perikop ini, saya melihat pentingnya pohon ara ini menjadi pelajaran bagi murid-murid Yesus. Kalau dibaca ayat 13 bagian C tadi, jelas menunjukkan seolah-olah Yesus tidak maha tahu bahwa musim itu adalah musim yang bukan musim buah ara. Ternyata kalau saudara perhatikan secara konteks mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 33 dari Markus pasal 11 ini, saudara bisa memahami secara utuh mengapa Yesus mengutuk pohon ara ini. Jadi yang pertama, murid-murid harus tahu apa kebutuhan utama Yesus. Ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Wow, apakah kelaparan Yesus menyebabkan Yesus tidak kontrol emosinya, lalu bertindak gegabah untuk mengutuk pohon ara ini? Sekali lagi, apakah betul-betul karena Yesus lapar, Yesus tidak kontrol dirinya, sehingga pohon ara yang tidak berbuah karena memang bukan musim buah ara harus korban? Wow, kalau itu terjadi, luar biasa sebuah kontroversi ini. Ternyata setelah saya membaca ayat 14 bagian terakhir dikatakan, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Oh, ini dia. Rupanya peristiwa ini penting bagi Yesus, juga penting bagi murid-muridnya untuk belajar. Sebab Yesus mau kemudian mereka harus berbuah. Karena dikatakan di sini ayat 13, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dari jauh Yesus melihat. Yesus melihat tidak seperti Anda dan saya melihat. Anda dan saya melihat sesuai dengan keterbatasan penglihatan kita. Tapi kalau Yesus yang melihat, tuntas yang dilihatnya. Tapi mengapa dia harus kutuk pohon ara ini? Sekali lagi, karena ada sesuatu yang penting bagi murid-muridnya untuk belajar. Karena kelaparan Yesus bukan sekedar hal makan minum. Kasus ini bisa dibuktikan dengan Yohanes pasal 4. Ketika dalam perjalanannya Yesus merasa letih, lalu mampir dan duduk di sebuah sumur di kota Sikar. Dan ketika murid-muridnya pergi belanja makan bagi mereka, ayat 31 dikatakan begini. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kebutuhan utama Yesus bagi pohon ara ini dan kepentingannya bagi murid-muridnya dan bagi Yesus sendiri dalam misi kelanjutannya adalah kebutuhannya ialah mereka melakukan firman Tuhan. Dan ini yang saya lihat. Itu yang pertama. Kebutuhan utama dalam kasus ini adalah karena Yesus mau murid-muridnya belajar sesuatu untuk memahami bahwa kelaparan yang dinyatakan di sini bukan sekedar lapar yang tanpa alasan. Kalau sekedar lapar lalu pohon ara korban, itu satu kontroversi yang luar biasa. Tapi Yesus lapar menunjukkan sebuah misi yang luar biasa. Sebab di dalam Injil Markus ini, pasal 10 ayat 45 adalah ayat kunci dari seluruh Injil Markus. Di mana di sini dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan ganti. Kata bagi di sini kurang pas. Dalam bahasa asli dipakai kata anti.
menjadi tebusan ganti banyak orang. Nah itu sebabnya kalau saudara perhatikan ke ayat pasal dekat ini, pasal 11, ayat 12 sampai 14, saudara bisa melihat kelaparan Yesus, kebutuhan Yesus bukan sekedar lapar seperti manusia lapar, yang tanpa kontrol pohon ara itu jadi korban. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, mengapa pohon ara begitu penting bagi Yesus dan juga bagi murid-muridnya adalah murid-muridnya perlu melihat dan mendengar. Perhatikan ayat 14 bagian terakhir. Saya baca utuhnya. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, maka mereka melihat pohon ara tadi yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Apa hubungannya ketika pohon ara sudah kering jadi korban? Lalu Yesus berkata, percayalah. Perhatikan ayat 14 bagian B tadi. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini membawa mereka kepada satu pelajaran beriman dan percaya bahwa betul-betul Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan ganti banyak orang. Dan misi ini harus dilanjutkan oleh mereka. Dan Yesus mau supaya mereka berbuah. Satu hal penting di sini memang pohon ara perlu musim untuk berbuah. Tapi pohon manusia, apakah perlu musim? Murid-murid Yesus di seluruh dunia, termasuk saudara di rumah dan saya, kita tidak perlu musim untuk berbuah. Sebagai murid-murid Yesus, kita diminta untuk terus-menerus berbuah. Kalau pohon ara, pohon mangga, perlu musim untuk berbuah karena memang ada musimnya. Dikatakan ayat 13 bagian C tadi, sebab memang bukan musimnya. Ini kontras antara mengutuk pohon ara yang tidak berbuah karena bukan musim. Lalu murid-muridnya melihat peristiwa itu. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa kalau pohon ara itu perlu musim, tapi pohon ara abadi yang dimaksudkan adalah Israel selalu digambarkan sebagai pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur. Maka pohon zaitunkah, pohon arakah di dalam pemandangan Tuhan bagi murid-muridnya perlu berbuah kapan dan di mana saja. Tidak perlu musim untuk berbuah. Karena Anda dan saya harus memahami bahwa anak manusia datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saudara dan sayalah yang harus melanjutkan misi ini. Ini kepentingan dari pelajaran mengapa Yesus mengutuk pohon ara ini. Apa pentingnya pohon ara bagi Yesus dan murid-muridnya? Jadi kesimpulan saya, saudara kekasih, pentingnya buah pohon ara bagi Yesus di sini adalah satu, murid-murid harus respon, harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama Yesus, bukan sekedar hal makan minum. Kan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan firman Tuhan selagi masih ada waktu. Karena akan datang waktunya di mana tidak ada lagi orang melakukan pekerjaan. Saudara harus perhatikan dari konteks dekat, dari pasal 11 ayat 1. Ketika Yesus masuk, inilah minggu-minggu terakhir persiapan untuk Paskah. Ketika dia melewati banyak orang, di situ banyak orang berjalan di depan dan mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, konteks ini menggambarkan bahwa Yesus sebentar lagi tidak bersama-sama dengan muridnya. Dan satu pelajaran yang amat sangat penting adalah bahwa mereka, murid-murid yang notabene adalah bangsa Yahudi, adalah pohon ara yang dipilih oleh Allah untuk berbuah. Dan pohon ara yang betul menjadi pohon itu memang perlu musim. Tapi pohon ara Israel dan saudara dan saya, kita tidak perlu musim. Karena kita bisa berbuah
kapan dan di mana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pelajaran penting dari pohon ara ini yang Yesus sampaikan, Yesus lakukan kepada murid-muridnya, mereka melihat dan mendengarnya adalah agar mereka terus mendengar, pasang telinganya, membiarkan telinganya untuk terus mendengar suara Yesus. Yesus berseru, lihatlah musim yang sudah menguning, siap dituai. Kalau pohon ara perlu musim, maka pohon murid-murid Yesus tidaklah demikian. Kiranya Tuhan memberkati saudara di rumah, memberkati kita sekalian, bahwa pelajaran penting dari pohon ara ini adalah kita perlu berbuah. Itu pesannya, kita perlu berbuah. Kita tidak butuh musim seperti musim pohon mangga, musim pohon anggur, musim pohon buah ara. Sebab sebagai murid-murid, Anda tentu mendengar ini. Dikatakan ayat 14 bagian terakhir. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini sebuah pelajaran untuk mereka dengar dan simpan dan dilanjutkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari pohon ara yang tidak berbuah, hanya berdaun saja. Telah jelas bagi kami bahwa kalau pohon ara perlu musim untuk berbuah. Yesus mengutuk pohon ara ini menjadi pelajaran penting bagi murid-muridnya di seluruh dunia. Bahwa kalau pohon memang perlu musim, tapi manusia kami tidak perlu musim. Karena waktunya sudah menguning dan Yesus mau kami harus berbuah di musim ini sekarang. Berkati firman-Mu dan semua yang mendengarnya dalam nama Yesus. Amin.